Lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Islam Bimo Prakoso, beliau adalah equity research analis dari Panin Sekuritas. Ya, Mas Bimo tadi sempat tertunda ini. Rekomendasi ataupun bagaimana strategi investasi yang perlu dicermati dengan pergerakan dari indeks harga saham gabungan yang pagi ini di awal pekan nampaknya masih ada memiliki tenaga. Begitu juga dengan pergerakan dari Telkom sendiri yang tadi kita lihat mendekati 1% di pre-opening. Apakah ini justru menjadi peluang untuk kita mengambil posisi beli? Silakan. Ya, jadi di sini juga kita kalau melihat dari harga saham Telkom, kita dapat mengambil posisi beli. Jadi hal ini disebabkan oleh satu, secara valuasi kita melihat PE ratio Telkom itu masih menarik dan kita juga masih melihat adanya potensi peningkatan PE ratio yang sekarang kan juga di level 15 kali, sekitar level 15 kali. Dan kalau kita lihat histori sebelumnya itu Telkom PE ratio-nya bisa berada at least mendekati 20 kali. Jadi kita di sini masih melihat adanya upside potensial. Kita bisa buy di Telkom, at least dengan kita punya target harga sampai akhir tahun bisa berada di 3.700 di sini buat Telkom. Sampai dengan 3.700, Mas? Betul. Oke. Sepertinya sulit ya nembus level-level psikologis yang sempat tersentuh dulu kan sekitar 4.000 begitu. Nampaknya setelah meninggalkan level 4.000 ini Telkom jarang-jarang sekali menyentuh level tersebut. Ada apa? Jadi kalau kita lihat memang ada perubahan secara struktural yang terjadi dari sektor telekomunikasi. Yang pertama di situ adalah persaingan tarif ini semakin ketat. Apalagi waktu adanya pandemi kemarin. Justru dengan adanya pandemi kemarin, perusahaan telekomunikasi itu tidak serta-merta mendapatkan dampak positif. Tapi ada juga efek negatif yang dirasakan, yaitu mereka berburu untuk mempertahankan mereka punya market share. Akhirnya yang dilakukan apa? Di sini adanya perang tarif yang memang sangat signifikan. Di sini kalau kita lihat laporan keuangan dan data operasional, itu sebetulnya tidak diikuti dengan peningkatan revenue per megabyte. Jadi revenue per megabyte ini yang menjadi metrik signifikan, ini menunjukkan angka penurunan. Jadi penurunan revenue per megabyte di sini menandakan bahwa uang yang kita keluarkan untuk membeli data biasanya itu sebetulnya semakin kecil dan semakin kecil lagi untuk setiap data yang kita spend. Makanya di sini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana adanya efisiensi dari struktur pasar yang ada di sektor telekomunikasi. Baik, fair value sendiri menurut Anda di level berapa terbaik untuk Telkom? Sorry, bagaimana Mas Pras? Fair value untuk Telkom sendiri sebenarnya berada di level berapa sih? Dengan kondisi seperti saat ini, fundamental yang Anda katakan juga masih baik. Oh, fair value ya? Iya. Oke, kalau fair value yang kita lihat ada di Telkom, sebetulnya di sini balik lagi ke tadi, kita masih melihat adanya intrinsic value sampai ke 3.700 sampai akhir tahun 2021. Otomatis kan di sini kalau kita bandingkan dengan harga pasar yang sekarang, di situ kan masih ada price gap. Nah, makanya di situ adalah potensi yang bisa kita dapatkan untuk kita punya potensi capital gain. Baik, jadi analisis yang menarik. Pilihan investasi kembali kami serahkan juga untuk pemirsa IDX Channel dan saatnya kita sampaikan pilihan emiten update begitu dari redaksi IDX Channel. Pemirsa selengkapnya bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda. Yang pertama kita akan cermati dari grup Lipo ini melalui PT Multipolar Corporation Tbk atau MLPL yang dikabarkan akan membeli saham PT Hero Supermarket Tbk dengan kode saham Hero demi memperkuat bisnis retail mereka. Selanjutnya ada emiten pengelola rumah sakit PT Medicaloka Hermina Tbk atau HIL yang akan melaksanakan pembelian kembali buyback sahamnya maksimal sekitar 12 juta unit saham dengan harga tertinggi sekitar Rp5.500 per saham. Dan selanjutnya ada 5 emiten naik kelas ke papan utama mulai Senin 31 Mei 2021. Baik, kita lihat ada 5 emiten apa saja yang naik kelas. Ada PT Bali Towerindo Sentra Tbk atau Bali, kemudian PT Cisadane Sawit Raya Tbk atau CSRA, ada Jasa Armada Indonesia Tbk IPCM, dan MDKI Utama Tbk dengan kode sahamnya MDKI, dan selanjutnya ada PT Saratoga Investama Sedaya Tbk atau SRTG. Baik, namun demikian pemirsa kita akan fokus emiten update kali ini adalah terkait dengan PT Multipolar ini ya, yang juga dikabarkan akan membeli Hero. Kita akan lihat selengkapnya di layar televisi Anda. Kita cermati dari pergerakan kinerja saham dari PT Hero Supermarket Tbk dengan kode saham Hero. Pada perdagangan Jumat pekan lalu 28 Mei mengalami penguatan hingga 25% pemirsa di level 1730. Sementara kinerja dalam 6 bulan terakhir positif hingga 116% dengan PE ratio minus 1099, market cap-nya
7,24 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari PT Multipolar Corporation Tbk atau MLPL, kita lihat kinerja pada pekan lalu negatif atau melemah sekitar 6,93% di level 470. Kinerja 6 bulan terakhir maksud kami 840% positifnya, kemudian PE ratio masih minus 6,62 kali dan market cap 6,88 triliun rupiah. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Bimo. Ini informasi yang menarik. Kita akan coba bahas ya terkait dengan grup Lipo ini, MLPL yang akan membeli saham Hero. Bagaimana Anda melihat aksi korporasi ini? Jadi kalau kita lihat aksi korporasi ini memang tergolong positif. Karena biasanya orang-orang itu kan biasanya di sini diindikasikan bahwa adanya integrasi lebih lagi tentang grup Lipo yang memang sudah ada kerjasama dengan Gojek, juga di sini juga sudah ada merger kemarin Gojek dan Tokopedia untuk menjadi Goto. Yang diharapkan di sini sebetulnya adalah kita lihat integrasi bisnis. Jadi kalau kita lihat yang terjadi di US itu seperti apa, sebetulnya sudah berkembang dari teknologi bahwa adanya smart shopping yang sudah diterapkan antara teknologi dengan shopping center. Nah, di situ sebetulnya juga kita bisa melihat adanya potensi hal ini juga diterapkan di Hero. Apalagi sekarang Hero juga kalau kita lihat retail-retail yang memang ada sekarang itu retail-retail yang memang tergolong masih konvensional. Jadi sebetulnya di sini harapannya adalah adanya integrasi yang terjadi dari bisnis antara Gojek dan juga Hero. Tapi sebetulnya perlu digarisbawahi lagi, sebetulnya hal ini masih menjadi ekspektasi ya. Hal ini juga masih menjadi ekspektasi, apalagi kalau kita lihat secara fundamental. Hero sendiri kan juga kemarin baru ada penutupan dari gerai, yang itu salah satunya adalah Giant. Sebetulnya yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana nanti ke depannya Hero ini akan menjalin kerjasama dengan grup dari Lipo ini. Itu yang sebetulnya harus kita garis bawahi, jadi jangan sampai kita terkena seperti dampak fear of missing out. Strategi investasinya seperti apa dari Anda? Hero yang tadi sempat naik 5,78% sekarang justru sudah mulai terbatas menjadi 1,73% saja penguatannya. Sementara MLPL masih terus mengalami tekanan minus 2,98%. Tapi kita bahas di segmen berikutnya Mas Bimo dan pemirsa. Kami